adik-adik sekolah minggu kelas besar. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Wah, senang sekali ya adik-adik hari ini kita bersyukur, kita sama-sama berkumpul di sekolah minggu online ini. Mari kita menyanyikan lagu Kami Berkumpul Memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, Mari adik-adik kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha kudus, yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kebaktian kita hari ini adalah maju tak gentar. Kita sebagai anak Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus harus selalu tekun dalam berdoa, jangan malas-malas. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan lagu berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Doa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Ya adik-adik, ada saatnya kita mengalami peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, yang kadang-kadang membuat kita jadi berkecil hati ya. Ada yang mungkin mengalami kita diejek sama teman, atau kita dihina sama teman ya, yang membuat kita jadi sedih ya adik-adik. Tapi ingat adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kita, yang selalu menyertai kita. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Dalam Suka Dukaku Kan Tetap Berdoa.
Dalam suka dukaku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanmu. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka duka ku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Ya, apapun terjadi kita harus tetap dan terus berdoa ya adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Louis ya. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar cerita Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama memuji nama Tuhan di sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati untuk mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan menolong kami juga untuk mengerti firman-Mu. Berkati kami yang mendengarkan, berkati juga Kak Louis yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik sehat ya. Apakah adik-adik masih rajin berdoa? Ya, pasti masih rajin berdoa ya, kakak yakin. Kapan saja adik-adik berdoa? Ya, pada saat bangun tidur, pada saat mau tidur, pada saat mau makan, atau setelah makan, atau ketika adik-adik banyak ulangan. Adik-adik pasti memohon pertolongan Tuhan supaya bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Atau ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik pasti berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi bagaimana bila doa adik-adik belum dikabulkan Tuhan? Padahal adik sudah lama mendoakannya. Misalnya, adik berdoa untuk papa atau mama yang sedang sakit. Bagaimana bila jawaban doa yang Tuhan berikan tidak seperti yang adik kehendaki? Tidak seperti yang adik doakan. Nah, adik, apakah adik masih tetap bertekun dalam doa? Adik, Kak Louis juga pernah mengalami seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu, Kak Louis pernah berdoa untuk Mama Kak Louis yang sedang sakit. Mama Kak Louis sakit diabetes dan harus cuci darah. Kak Louis berdoa minta Tuhan untuk menyembuhkannya. Bertahun-tahun Kak Louis berdoa. Tetapi Tuhan menjawab doa Kak Louis tidak seperti apa yang Kak Louis doakan. Tuhan memanggil pulang mama yang Kak Louis kasihi ke rumah Bapa di surga. Kak Louis sedih.
Tetapi Gallus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban doa yang terbaik untuk Gallus. Dan Gallus juga yakin Mama Gallus sudah sembuh bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam jawaban doa yang Tuhan berikan, Tuhan memberi kita ketenangan untuk menerimanya dan juga mengerti maksud Tuhan, walaupun jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adik, di Alkitab juga ada dituliskan mengenai kisah seorang yang tekun berdoa. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita lihat Alkitab kita. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kakak bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik, Bartimeus seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Sudah lama dia berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Ketika mendengar ada rombongan Yesus dan murid-muridnya serta orang banyak berbondong-bondong di dekatnya, ia ingin sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena begitu sulit ia bertemu, akhirnya dia hanya dapat berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, perjuangan Bartimeus begitu berat, begitu sulit. Tidak mudah baginya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apalagi banyak orang berbondong-bondong datang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Namun Bartimeus tidak putus asa. Dia tidak mendengarkan walaupun orang sekitarnya juga mengatakan untuk dia diam, menegurnya. Bahkan Bartimeus tidak tinggal diam. Dia terus berteriak dan bahkan semakin keras dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, Bartimeus mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Oleh sebab itu, Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, keturunan Daud. Hal ini diketahui umum oleh orang Yahudi. Yesus adalah keturunan Daud. Nah, adik-adik, perjuangan Bartimeus berjumpa Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia terus memanggil nama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang melarang Bartimeus berteriak tadi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Seperti ayat yang kita lihat di ayat 49. Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memanggil Bartimeus dan orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Kuatkan hatimu, bangkitlah, ia memanggil engkau." Adik-adik, Bartimeus langsung bangkit, langsung berdiri dan bersiap untuk menjumpai Tuhan Yesus. Bartimeus taat akan panggilan Tuhan. Ketika dia sudah siap,
orang-orang di sekitarnya juga berpengharapan melihat satu keajaiban. Oleh sebab itu, orang-orang di sekitarnya mengatakan, kuatkan hatimu. Di sini artinya kuatkan hatimu adalah bergembiralah, Tuhan memanggilmu. Nah adik-adik, oleh sebab itu Bartimius segera menghampiri Tuhan Yesus. Dan ketika bertemu, apa yang Tuhan Yesus tanyakan? Kita lihat di Alkitab kita ayat 51. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Adik-adik, kita melihat di sini bagaimana Bartimius mengenal baik akan Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melihat bahwa Bartimius mengenal baik akan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memujinya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, di ayat 52 kita lihat ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah adik-adik, maka sejak saat itu, pada saat itu juga Bartimius dapat melihat. Dan setelah itu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik, mari kita belajar dari Bartimius yang begitu tekun berdoa kepada Tuhan. Walaupun orang sekitar tidak mendukung, banyak yang menghalang-halangi, bahkan ketika kita lihat tadi waktu yang mau datang menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak putus asa. Dia berusaha. Dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa berteriak. Dia berteriak memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengar, bahkan menyuruh memanggil Bartimius. Terjadilah kesembuhan yang sangat dirindukan oleh Bartimius. Ia dapat melihat. Jadi kita belajar dari Bartimius untuk tetap bertekun berdoa, untuk tetap berteguh hati dalam berdoa kepada Tuhan. Tetap yakin Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya. Bahkan ketika Tuhan menjawab tidak sesuai dengan kehendak kita, kita belajar untuk mengerti kehendaknya di dalam hidup kita. Seperti Bartimius yang tekun berdoa, tetap tekun berdoa, dan tetap maju tak gentar. Seperti tema cerita kita hari ini, maju tak gentar. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita ulangi ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur, adik-adik dapat memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan. Adik dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak yang adik-adik telah siapkan. Kotak ini adik-adik dapat berikan kepada kakak di sekolah minggu bila nanti adik-adik sudah dapat beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening di bawah ini. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami bersyukur Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Walaupun kami terkadang mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kami doakan. Namun kami tahu itu yang terbaik yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk keteguhan dan keyakinan yang kuat lewat Bartimius yang kami belajar hari ini. Ajari kami untuk juga terus tekun berdoa kepada Tuhan
walaupun orang di sekitar kami tidak mendukung, walaupun orang di sekitar kami menjauhi kami. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur pada saat ini boleh memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah.